Ringkasan materi tes penelusuran mental kepribadian atau tes PMK yang terdiri dari ratusan soal tes tulis kemudian dilanjutkan dengan tes wawancara. Halo sobat, jumpa lagi di channel Polisi Bali. Subscribe channel ini, support channel ini karena subscribe itu gratis. Like videonya dan share seluas-luasnya. Oke sobat, kali ini kita akan bahas tentang tes penelusuran mental kepribadian atau tes PMK, di mana dalam tes PMK ini akan ada yang namanya tes tulis dan tes wawancara. Dalam tes tulis akan ada atau akan disediakan ratusan soal yang mesti para sobat jawab. Nah, dalam tes PMK ini akan dilihat kondisi mental dan kepribadian para sobat sekalian, apakah cocok atau tidak menjadi anggota Polri. Kemudian dalam tes PMK ini juga diberlakukan penilaian secara kualitatif atau diberlakukan hasil memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Jadi maksimalkan juga di tes PMK ini walaupun tidak ada penilaian secara kuantitatif, namun tes ini bisa menggugurkan. Oke, kita lanjut dengan pembahasan ringkasan materi yang kemungkinan keluar pada saat tes PMK nanti. Oke, ini kurang lebih saya coba memberikan ringkasan materi tes PMK atau penelusuran mental dan kepribadian. Jadi ini ringkasan materi saya berikan secara gambaran umum, mudah-mudahan keluar atau kelihatan pada saat tes nanti. Oke, lanjut. Nah, dalam tes PMK kurang lebih nanti para sobat kalian akan mengisi data RH atau riwayat hidup dan lain-lain. Nah, riwayat hidup ini seperti yang para sobat sudah isi saat pendaftaran awal kemarin. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian dalam tes ini juga ada yang namanya tes tulis. Nah, dalam postingan sebelumnya baik itu di akun TikTok, YouTube maupun Instagram Polisi Bali, saya pernah mengupload tentang tes PMK atau sekilas tes PMK, di mana dalam postingan tersebut saya menjelaskan bahwa tes PMK dari tahun ke tahun hanya terdiri dari soal esai saja, tidak ada memilih. Nah, di situ maksud saya adalah untuk mengajak para sobat sekalian agar lebih mendalami materi yang dipelajari, lebih dipahami, lebih dicermati, karena nanti akan berguna saat wawancara dan tes tulis. Nah, sebenarnya pada tes PMK ini ada terdiri dari beberapa item, yaitu diantaranya yaitu tes tulis untuk mengisi daftar riwayat hidup dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian nanti ada yang namanya tes memilih. Nah, tes tulis itu ada memilih, itu memilihnya seperti tes kepribadian pada tes psikologi. Kemudian ketiga itu ada tes uraian atau esai. Kemudian berikutnya setelah itu dilanjutkan dengan wawancara, di mana wawancara itu terkait dengan tes tulis yang sudah para sobat jawab tadi. Nah, kenapa pada postingan tersebut saya sampaikan bahwa dalam tes tulis PMK itu hanya terdiri dari esai saja. Nah, ini untuk mengantisipasi para sobat sekalian tidak seperti tes akademik kemarin, khususnya untuk pengetahuan umum dan wawasan kebangsaan, hanya untuk latihan soal. Karena soalnya memilih, para sobat sekalian tidak terlalu mendalami dari soal tersebut atau dari materi tersebut. Makanya di sini saya mengajak untuk para sobat sekalian lebih mendalami, lebih mengerti, lebih memahami arti atau materi-materi yang akan para sobat sekalian pelajari dalam tes PMK ini. Nah, dalam tes tulis ini sesuai survei dari para sobat sekalian, baik itu yang sudah mengikuti tes tahun lalu maupun yang akpol yang baru tes kemarin. Nah, dari informasi dari mereka itu mereka menjelaskan bahwa tes tulis itu ada yang namanya soal memilih dan ada soal esai atau uraian. Kemudian setelah tes tulis ada yang namanya tes wawancara. Nah, tes wawancara ini hal-hal yang diwawancarai adalah terkait dengan tes tulis tadi. Nanti akan saya jelaskan juga di belakang. Nah, cara pengerjaannya yaitu yang pertama, jawablah sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Ya, sekali lagi jawablah sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Karena apa? Karena nanti para sobat sekalian akan ditanya saat wawancara PMK, jadi akan tanya sesuai dengan hasil tes tulis para sobat sekalian. Makanya jawablah sesuai dengan kondisi diri masing-masing. Kemudian berikutnya, jawab dengan memberi tanda silang atau lingkaran hitam pada soal pilihan ganda. Nah, pada soal pilihan ganda ini kurang lebih sama dengan soal kepribadian pada saat tes psikologi tahap pertama kemarin ya. Misalnya para sobat memilih sangat setuju,
tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Jadi pilih option yang meyakinkan, bukan ragu-ragu. Dan selain itu juga tulislah jawaban uraian pada soal esai. Misalnya, apabila pada saat berangkat ke kantor pagi hari untuk mengikuti apel pagi, di jalan Anda menemui kecelakaan lalu lintas. Dan di samping itu, Anda juga dikejar oleh jam apel pagi. Apa yang akan Anda lakukan dengan kondisi tersebut? Silakan jelaskan. Nah, kurang lebih seperti itu soal uraiannya. Silakan nanti para sobat jawab dengan menjelaskan. Ya, soal ini lebih mengarah ke pribadi masing-masing atau etika juga ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, di sini jumlah soal kurang lebih 100-an soal ya. Itu soal pilihan, kemudian ada 20 sampai 30 soal esai atau uraian. Dengan waktu kurang lebih 90 menit. Jadi di sini sekitar ada 130 soal atau 150 soal kurang lebih ya. Kemudian lanjut, apabila ketahuan bekerja sama atau mencontek akan langsung didiskualifikasi saat itu juga. Jadi saya harap para sobat kalian bekerja sendiri. Percayalah pada diri masing-masing untuk menjawab tes ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah ringkasan materinya. Nah, di poin pertama itu pengisian data riwayat hidup dan lain-lain. Nah, di situ kurang lebih itu nanti para sobat kalian harus tahu silsilah keluarganya dari orang tua dan saudara. Baik itu tanggal lahir, orang tua bekerja di mana, jabatannya apa, terus golongan darah mungkin. Jadi semua yang ada di kartu keluarga ya itu dipelajari atau diingat. Kemudian bila perlu sampai hobi atau hal-hal lain yang terkait keluarga para sobat kalian. Nah, kemudian di samping orang tua atau saudara sendiri, silakan dibuat list atau data dari keluarga dari ayah, misalnya saudara dari ayah, saudara dari ibu juga, kemudian kakek dan nenek. Ya, silakan dibuat listnya atau dibuat datanya untuk dipelajari di rumah. Jadi silsilah keluarga para sobat kalian ya. Kemudian lanjut. Nah, yang kedua itu orang-orang yang berpengaruh dalam hidup para sobat kalian. Nah, siapa saja sih yang berpengaruh kepada para sobat kalian hingga detik ini? Nah, di sini silakan para sobat cari tahu karena apa orang tersebut berpengaruh. Kemudian berpengaruh dalam hal apa juga, silakan itu dibuat listnya. Kemudian lanjut. Nah, tokoh-tokoh yang dikagumi. Tokoh-tokoh yang dikagumi ini bisa tokoh nasional, tokoh yang ada di daerah, atau tokoh-tokoh yang ada di lingkungan para sobat sekalian. Tahu tanggal lahir, tempat lahir, alamatnya di mana, silakan ya. Jadi tokoh-tokoh yang dikagumi, kemudian karena apa dikagumi, terus jabatan atau pekerjaannya apa, dan lain-lain. Itu silakan para sobat buat listnya. Kemudian selain itu juga ada segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan sekitar tempat tinggal. Misalnya tokoh-tokoh adat atau tokoh-tokoh agama yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Kepala desa, kalau di Bali ada namanya Banjar, Kelian adat. Kalau mungkin di luar ada RT, RW, dan lain-lain. Silakan dibuatkan listnya. Kemudian juga ada riwayat teman dekat atau organisasi yang diikuti. Jadi para sobat sekalian, kemungkinan akan ditanyakan teman dekatnya siapa atau teman akrabnya siapa. Jadi riwayat misalnya tinggal di mana, tanggal lahir, dekat karena apa, teman saat kapan. Jadi silakan itu jelaskan, termasuk organisasi juga yang pernah diikuti. Jadi silakan dibuat listnya untuk dipelajari. Kemudian selanjutnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan diri pribadi, riwayat sekolah, prestasi, piagam apabila ada, bahasa, dan lain-lain, seperti pengisian riwayat hidup saat pendaftaran awal. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini berkaitan dengan diri pribadi sobat sekalian. Jadi ada hobinya apa, mungkin ada disampaikan situ, golongan darah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan diri pribadi. Jadi silakan dibuat listnya untuk dipelajari dan diingat. Kemudian yang berikutnya ringkasan materi itu tes tulis. Nah, tes tulis itu misalnya pengamalan tentang wawasan kebangsaan. Ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, wawasan Nusantara, dan kewarganegaraan. Nah, di sini adalah pengamalan. Silakan, kemarin mungkin sudah para sobat pelajari saat tes akademik. Namun di sini adalah pengamalannya. Nah, di sini lebih ke arah PKN ya, pendidikan kewarganegaraan, atau dulu PMP, pendidikan moral Pancasila ya. Nah, lebih ke sini, kemudian lebih ke etika, adat, budaya Indonesia. Jadi
penggabungan ya antara wawasan kebangsaan dengan PKN dan etika, di mana soalnya itu berkaitan dengan wawasan kebangsaan, namun bagaimana pelaksanaan kita atau pengamalan kita di lapangan atau dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya terkait etika, pendidikan kewarganegaraan, ya adat dan budaya Indonesia secara umum. Ada agama, toleransi beragama, keberagaman di Indonesia. Nah, keberagaman di Indonesia ini misalnya contohnya suku, adat, istiadat, budaya, dan lain-lain. Itu secara umum, bukan misalnya soalnya terkait suku ini berada di mana, bukan seperti itu, melainkan wujud toleransi antar sesama ya. Kemudian berikutnya ada terkait, silakan dipelajari terorisme, radikalisme. Kemudian selain itu ada HAM, kurang lebih ada HAM, sejarah Indonesia, dan lain-lain. Jadi ini kurang lebih untuk tes tulisnya secara gambaran umum. Kemudian lanjut untuk ringkasan materi terkait tes wawancara. Nah, tes wawancara itu nanti para sobat sekalian akan diberikan tata cara laporan. Nah, perhatikan instruksi dari panitia masing-masing di daerah, bagaimana tata cara laporannya. Kemudian nanti kurang lebih materinya yang tanyakan terkait dengan tes tulis tadi ya, baik itu pilihan maupun tes tulis uraian. Kemudian lanjut, nah ini pengetahuan agama masing-masing, silakan para sobat dalami terkait agamanya masing-masing. Contoh seperti kemarin untuk agama Hindu itu ada yang ditanyakan seperti Trisandi. Nah, Trisandi itu setiap jam berapa saja, namun karena tegang atau tidak fokus, si peserta menjawabnya pagi, siang, sore. Ingat, fokus dengan pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah jam berapa, bukan kapan. Nah, kalau jam berapa berarti kita harus menjelaskan jam berapa ya, bukan kapan, pagi, siang, atau sore. Kemudian mungkin bagi agama yang lain silakan dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan agamanya masing-masing. Kemudian lanjut, ada kemampuan yang dimiliki, hobi atau prestasi. Nah, itu kemungkinan akan ditanyakan ya kepada para sobat sekalian, apa prestasi atau hobi para sobat sekalian. Dan kemungkinan juga akan diminta untuk menunjukkan, apabila misalnya punya prestasi bela diri, akan diminta untuk menunjukkan langsung di situ bela diri yang mampu dilakukan, atau menari bisa diminta untuk melakukan menari. Kemudian perhatikan sikap, perilaku, etika, fokus, dan konsentrasi saat menjawab. Nah, di mana ini sikap para sobat sekalian akan dilihat juga ya, mental para sobat akan dilihat bagaimana sikap para sobat sekalian saat menjawab. Jadi biasakan diawali dengan kata siap. Cara duduk, usahakan duduk dengan duduk siap ya. Silakan kalau yang tidak tahu gimana duduk siap, silakan bisa cari di YouTube bagaimana itu duduk siap. Kemudian perilaku para sobat sekalian ya saat menjawab. Bagaimana tangan, bagaimana kepala, bagaimana gerak tubuh para sobat sekalian ya. Kemudian etika juga, ingat itu diperhatikan ya. Selanjutnya, nah selengkapnya tentang tes PMK ini para sobat sekalian bisa dilihat pada link di pojok kanan atas ini. Itu sekilas ringkasan materi dari saya terkait tentang tes penelusuran mental dan kepribadian atau tes PMK. Semoga ringkasan materi ini muncul pada tes PMK nanti, dan semoga bisa bermanfaat untuk para sobat sekalian. Tetap semangat belajar dan berlatih, hasil terbaik ada di tangan masing-masing. Sukses selalu 813.